Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Masih semangat? Semangat lain tekote ya. Yang mulia Uskup Diocese Amboina, Monsinyur Inong Nutra yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Maluku Tenggara, Pak Wakil Wali Kota Tual, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, anggota DPRD Provinsi Maluku, yang saya hormati Wakil Uskup, wilayah perwakilan Kiai Kecil, Pastres, para imam, biarawan dan biarawati, Ketua Majelis Ulama, Ketua Klasis GPM, serta Ketua PHDI Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta para staf ahli, asisten, pimpinan OPD yang hadir. Yang saya hormati Bapak Raja Fan atau Raja yang hadir, orang kai soa sendiri, rin fam, fan isisikat ni fang nanan. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian dan terutama renang orang saudara-saudaraku yang miming yang datang dari Papua, yang datang dari Sumatera, Kalimantan, Jakarta, bahkan Makassar, bahkan ada pastor yang datang dari luar negeri pada hari ini. Tepuk tangan untuk mereka. Walaupun ada di negeri rantau, tetapi mendengar, berkecimpung dalam pembangunan gereja ini sudah cukup lama. Tetapi hari ini hal yang luar biasa buat kita semua. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak rantau yang luar biasa mau datang, mau ikut menyaksikan. Dan insya Allah puji Tuhan, kita di mana saja berada, tapi kita tetap kei. Setuju? Di mana saja berada, tetapi kita tetap kokoh evav. Harus selalu ingat kampung dan pulang kampung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sobdual taflornit, taher po afat ut dadadin tut na wahanin hana soin, tabaran hobrikut kebamal hena blok. Bersarit lama seperti yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Ketua Panitia, cukup panjang, tetapi 23 tahun itu bukan waktu yang cepat. Malam ini, di depan ini Bapak yang mulia Bapak Uskup, saya mau sampaikan bahwa ada banyak gereja, banyak masjid. Tetapi yang menjadi catatan khusus buat saya adalah yang pertama adalah gereja Protestan LR Lemegorong. Itu saya bersama dengan Wakil Uskup Pastor Gino pada waktu itu. Dan Ketua Sinode, Ketua Klasis pada waktu itu. Bersama kami bertiga meletakkan batu pertama di gereja Protestan LR Lemegorong. Dan kuasa Tuhan menghantarkan saya kembali dan baru diresmikan sejak beberapa tahun yang lalu setelah kami dilantik menjadi kepala daerah bersama yang terhormat Pak Etus sebagai wakil bupati. Jadi itu kerja Tuhan, bukan kerja saya, bukan kerja kita semua. Kita semua bekerja, tapi atas izin Tuhan tentu. Untuk itu saya semua mau menyampaikan bahwa kita tidak perlu bangga, kita tidak perlu bahwa kita mampu menyelesaikan gereja, masjid. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan memakai kita untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini. Terima kasih untuk semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 23 tahun
gedung gereja Santo Ludovicus Van ini dibangun bertepatan dengan pemugaran gedung gereja Santa Perawan Maria Hati Kudus bernoda Langgur 23 tahun yang lalu. Jadi saya barusan sempat berdiskusi dengan Bapak Uskup yang mulia, angka 3, 23, 33 wine. Beberapa hari ini kita resmikan gereja Katolik terutama, ini hanya angka 3 yang dominan. Ini menunjukkan sesuatu nanti yang mulia yang bisa menebak itu atau menerka itu. Hari ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa tidak hanya bagi hierarki dari umat Katolik paroki di Stasi Van, tetapi juga bagi saya secara pribadi dan bagi seluruh umat beragama di Tanah Kei. Yang perlu saya sampaikan adalah konstitusi, undang-undang menjamin kebebasan umat beragama. Untuk itu, setelah ada sebuah persyaratan untuk membangun gereja, membangun masjid, harusnya kesepakatan tidak boleh mengalahkan konstitusi. Di sini ada agama, 3 agama yang banyak, yaitu Katolik, Muslim, dan Protestan. Kiranya Bapak Uskup mohon petunjuk supaya kegiatan-kegiatan yang memang sudah memenuhi syarat, misalkan gereja-gereja atau masjid yang memenuhi syarat untuk dibangun, maka SK 3 Menteri itu juga kita harus perhatikan untuk membangun yang lain juga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya terima kasih kepada ketua dan anggota panitia pembangunan gedung gereja Santo Ludovicus Van serta seluruh umat paroki dan Stasi Van yang telah bekerja dengan sangat keras selama kurang lebih 23 tahun untuk membangun gedung gereja yang megah ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita datang hari ini, mungkin kalau gerejanya halamannya cukup mewah, tetapi apa yang saya lihat memang belum. Jadi berikanlah kesempatan. Saya tidak mengkampanye atau apa, tetapi berikanlah kesempatan untuk ke depan kita menyelesaikan rumah pastor, menyelesaikan halaman yang belum selesai. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pastoran yang belum selesai, pastoran sana bagus, tetapi lihat gerejanya dan halamannya sudah tidak presentatif lagi. Artinya sudah tidak seimbang dengan bangunan gereja ini. Maka anak-anak rantau, mari saya mengajak kita semua, mungkin saja dalam hari-hari ke depan, tahun depan bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD, saya dan Wakil Bupati akan mengusulkan kembali untuk menyelesaikan pastoran yang mungkin belum jadi, juga halaman-halaman ini. Ini untuk membalas pantun ketua panitia tadi. Ketua panitia ini pintar lihat. Supaya tidak lama, saya biasanya hal seperti ini saya biasa mengutip, dan saya punya guru besar ada memberikan kata-kata yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, dan tolong diperhatikan dengan baik. Dedikasi Gereja Van yang mulia dan hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyapa dan menguatkan kebersamaan kita hari ini dengan kata-kata bijak berikut ini. Dalam kebersamaan dan persatuan, setiap orang bisa maju dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kebersamaan antara umat dengan umat, masyarakat dengan pemerintah, maka pantaslah hari ini orang Van bersyukur dan berbangga karena perjuangan untuk membangun rumah Tuhan ini telah selesai dan dapat didedikasikan kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan tak pernah meninggalkan kalian umat Van, dan berbangga karena inilah hasil kerja bersama umat. Hadirin yang saya hormati, Bapak Uskup yang mulia, menghadiri momen syukuran ini, saya teringat akan kata-kata dari Helen Keller. Helen Keller seperti ini:
berjalan di kegelapan bersama teman lebih baik daripada berjalan sendiri di siang terang. Maka saya bersyukur bahwa untuk sampai pada hari penuh sukacita ini, orang Van mengizinkanku untuk hadir bersama seorang sahabat yang sama-sama berjuang menyelesaikan pembangunan ini. Amin. Melihat megah dan kokohnya bangunan gereja ini, di atas batu karang hurau ini, saya diingatkan bahwa dasar bangunan yang kuat ini mengembangkan iman orang Van yang kuat. Yesus bersabda dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Maka orang Van pun demikian. Saya hanya berharap semoga iman kekatolikan orang Van juga kokoh dan kuat, sehingga dari sinilah kedamaian dan kegembiraan terpancar menghiasi langit Nueva bagaikan pelangi. Yang mulia Bapak Uskup dan para hadirin sekalian, selesainya pembangunan rumah rumah Tuhan ini tentunya menambah keindahan kabupaten kota. Kabupaten ini, saya selaku bupati merasa bangga karena ini adalah Van adalah termasuk dalam kota Langgur, artinya dalam penataannya, sehingga orang datang ke sini. Gereja Langgur sudah selesai, menunjukkan satu kemajuan yang luar biasa. Mudah-mudahan Tuhan sayang dalam waktu dekat juga masjid Pemda juga akan selesai, dan hari ini gereja Van selesai. Itu menunjukkan mudah-mudahan suatu saat maka kota ini, kota Langgur ini disebut dengan kota orang-orang beriman atau diisi dengan orang-orang yang beriman. Amin. Midenate deh. Idenara buk. Sedikit lagi. Tambah sedikit kah? Para hadirin sekalian yang mulia Bapak Uskup, saya mau menyampaikan atau mengingati sesuatu kepada kita semua. Dalam kitab Mazmur bab 26 ayat 8 dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Banyak tenaga yang tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia, banyak tenaga yang terkuras, uang yang telah terberi, dan bahan material lainnya telah Anda sumbangkan untuk pembangunan gedung gereja ini. Yakinlah bahwa jika Anda membangun sebuah rumah untuk Tuhan di dunia, maka Ia pun akan melindungimu baik di dunia maupun akhirat. Amin. Semoga rumah Tuhan yang hari ini kita resmikan menjadi tempat di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, bila ada, saya cuma ingatkan kembali supaya terutama kita semua dalam satu bahasa tidak mungkin ini bisa bangunan ini bisa berdiri dan kita resmikan pada hari ini tanpa ada satu filosofi. Tafoing fokutni fauvo banglupatu. Itu yang menyemangati kita. Sebelum datang agama, darah yang mengalir di tubuhmu adalah juga darah yang mengalir di tubuhku. Itulah yang memberikan semangat. Ada ngutun red, ada tenan bis. Saya asli orang Matwair yang tinggal di Danau. Jadi ada ngutun red, tenan bis, itu Bapak Raja yang lebih tahu. Jadi agama saja yang membedakan kita dalam keyakinan agama. Tetapi kita pada sesungguhnya adalah satu. Kente deh. Turan ratoi. Ngutun bes tenan red. Itulah saya yang hadir di sini, dan Bapak Uskup yang mulia, saya berasal dari Matwair atau yang disebut dengan Metro, dan nit utin saya adalah Renyaan. Terima kasih atas segala perhatian dan bantuan dan dukungan sehingga gereja ini bisa selesai. Terima kasih. Coba semua menyanyi satu lagu ini.
bantu. Ada yang bantuin baru beta turun, kalau enggak beta semua turun. Mana? Nitnan fadat bilbil. Ibu Eva maju. Salsa Tafadadil Fobokbo Mame Nino Fanganan Bokbok Nan patuloy Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu.